Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan iman Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan lahir batin, kesehatan dohir batin, kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna, seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti takut terhadap yang namanya api neraka. Semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari siksa api neraka. Bahkan setiap hari, setiap malam berdoa agar apa dijauhkan dari api neraka. Bahkan kita takut, semakin takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah amalan supaya apa? Supaya api neraka itu tidak menyentuh kulit kita. Dalam arti tidak menyentuh badan kita. Adakah amalannya? Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya ada amalan agar apa? Supaya api neraka tersebut tidak menyentuh kulit kita. Ada amalannya. Di balik ada amalan, kita bantu dengan apa? Menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Ketika kita lupa atau khilaf atau sengaja berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung hati kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita semua beristighfar, anggota badan kita semua, seluruh badan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sekarang yang akan dibacakan itu adalah hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengenai apa? Mengenai seseorang tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah SAW. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, aku mendengar qala sami'tu, dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Man shallal ghadata, siapa saja, mau itu kecil, mau itu besar, mau itu pendek, mau itu tinggi, mau itu ganteng, mau tidak ganteng, yang penting siapa saja yang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, shallal ghadata, dia sholat apa? Al-ghadata, sholat subuh. Maksud goda itu sholat pagi, yakni sholat subuh. Sholat subuh itu Masya Allah dahsyat, ya, keutamaan itu sangat-sangat dahsyat. Karena apa?
Karena dikala semua manusia mungkin masih ada dalam tidur, masih ada di dalam mimpi, sementara bangun, sementara ada seseorang bangun menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu subuh. Summa dzakarallaha, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam arti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, hatta tatlu as-samsu, sehingga matahari terbit. Jadi berzikirnya itu sehingga matahari terbit. Tsumma sholat rakaataini, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Au arba'a rakaatin, atau 4 rakaat. Bisa dikatakan itu adalah sholat isyraq. Ya, sholat isyraq. Lam tamassa jildahun naru, maka api neraka yang panas dahsyat tidak akan menyentuh apa? Menyentuh kulit orang yang beramal tadi. Ya. Masya Allah, ini sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Kalau kita meyakini hadis tersebut, otomatis kita akan berbondong-bondong mengamalkannya. Kita semua akan serius, akan benar-benar, akan sungguh-sungguh mengamalkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah yang saya banggakan, yang saya cintai, ini adalah kesempatan emas. Ini adalah kesempatan emas. Ini adalah sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya, yang lebih susahnya itu adalah amal. Kita bisa mengatakan oh gini. Akan tetapi yang lebih susah itu apa? Mengamalkan. Tapi kita jangan putus asa, kita terus mencoba. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mencoba bersungguh-sungguh sampai kita bisa melaksanakannya. Sampai kita lolos dari rintangan-rintangan yang kita hadapi. Karena apa? Dalam amalan itu perlu perjuangan. Kalau sudah ada perjuangan, kemudian istiqomah, insya Allah kita akan selalu mengerjakannya. Kita akan selalu berkomitmen untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena ketika seseorang sudah membiasakan sesuatu, otomatis ketika tidak melaksanakan 1 kali aja atau 1 hari saja, itu terasa ada tanggungan di dalam hatinya. Atau terasa ada sesuatu yang tertinggal di dalam hati kita. Ya mungkin sahabat fillah ya sudah merasakan perasaan tersebut. Mudah-mudahan kita merasakan perasaan tersebut. Karena kalau kita tidak merasakan sama sekali, berarti kita belum bisa mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Iwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Nabi Muhammad SAW, sudah sepantasnya apa? Sudah sepantasnya bahagia, sudah sepantasnya gembira. Kenapa gembira? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amalan. Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita amalan. Amalan supaya apa? Amalan supaya panasnya atau api neraka itu tidak sampai ke kulit kita.
dalam arti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk mengamalkan amalan yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amalan itu banyak, ya. Ketika kita tidak mampu mengamalkan semuanya, amalkan satu saja. Yang penting itu apa? Istiqomah. Yang penting kita istiqomah, terus berjalan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan satu amalan tersebut. Dan semoga diri saya sendiri juga bisa mengamalkan amalan tersebut, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.